Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film horor dari Kamboja yang berjudul Ratri, yang diproduksi tahun 2024, yang diperankan oleh Paing Takon dan Bin Sin, serta disutradarai oleh Leak Lida. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan update selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Film ini menceritakan tentang beberapa anak panti asuhan dan pengurus panti yang terpaksa pindah sementara ke gedung tua karena gedung yang mereka tempati saat ini sedang direnovasi. Namun yang tidak mereka ketahui, di mana gedung tua tersebut adalah gedung yang sudah lama ditinggalkan karena tragedi pembunuhan yang terjadi di masa lalu. Dan inilah dia, Ratri. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pengurus panti yang bernama Ratri. Diketahui bahwa Ratri ini tidak bisa melihat dengan jelas karena memiliki masalah pada matanya. Saat Ratri bermain piano, tiba-tiba terdengar suara radio yang sangat kencang. Kemudian Ratri mendatanginya, namun Ratri tidak menemukan siapapun di atas sana. Ratri sempat memanggil nama Guru Vicha dan Bibi Yim, tapi tidak ada jawaban dari mereka berdua. Yim, Vicha, anh bác mình nhé. Pada saat itu, hanya diperlihatkan beberapa balon putih di sekitar sana. Ratri juga menemukan pisau yang sudah berlumuran darah. Saat Ratri masuk ke kamar anak-anak, dan inilah yang ada di dalam sana. Sesaat kemudian, datanglah Bibi Yim dan seorang lagi anak panti yang bersamanya. Yang sialnya, pada saat itu, Bibi Yim mengira Ratrilah yang melakukan pembunuhan tersebut. Lalu setelahnya, diperlihatkan Ratri yang dihakimi warga dengan cara digantung di atas sumur. Bu Vicha yang datang hendak membantunya, namun warga menahannya. Dan setelahnya, Ratri dibakar hidup-hidup yang membuat Ratri jatuh ke dalam sumur tersebut dan menewaskannya. Dan sejak tragedi tersebut, panti asuhan itu mulai ditinggalkan karena isu yang beredar mengatakan sering ada penampakan hantu di dalam sana. Lalu scene berpindah ke beberapa tahun kemudian. Kita akan diperkenalkan beberapa pemeran utama di film ini. Di sana ada pengurus panti, sebut saja Painem. Dan juga penjaga panti, sebut saja Paman. Dan anak-anak panti, sebut saja Udin, Siti, dan Paijo. Perlu diketahui bahwa Siti ini adalah seorang anak indihome yang bisa melihat makhluk gaib. Lalu kita juga akan diperkenalkan dokter baru di panti tersebut yang bernama Dali dan adiknya Nika. Kemudian ada insinyur renovasi panti yang bernama Paing. Perlu diingatkan kembali bahwa panti asuhan mereka saat ini sedang direnovasi, sehingga mereka terpaksa tinggal sementara di panti asuhan lama yang sudah ditinggalkan sebelumnya. Suatu hari, saat Udin dan Paijo sedang bermain bersama Nika, Siti terlihat berdiri menatap sumur tua, dan tiba-tiba Painem melarang Siti mendekati sumur karena khawatir jatuh ke dalamnya. Di malam harinya, saat makan malam, Paing memberikan kotak musik jadul kepada Siti yang ditemukan Paing di ruang kerja. Namun di sini Siti nampak diam saja menatap luar jendela.
Saat itu, Siti melihat penampakan balon putih dan penampakan hantu di luar sana. Namun saat Painem melihatnya, tidak ada siapapun di luar sana. គេថាកលីមើលឃើញខ្មោច មិនកណៃនិយាយចឹង នេះបងឃើញមាននៅល្អ Saat hendak tidur, Siti masih saja menatap sumur tua. Siti mengatakan, "Bu, aku rasa ada yang tidak beres dengan tempat ini," kata Siti. Painem mengatakan, tidak akan terjadi apa-apa jika mereka selalu bersama. Lalu saat ke dapur, Painem mendapati keran air yang masih menyala. Saat Painem mematikannya, Painem melihat balon putih di luar jendela. Namun, saat Painem melihat untuk kedua kalinya, balon tersebut sudah tidak ada. Sesaat kemudian, Painem mendengar ada yang mengetuk pintu. Dan saat Painem membukanya, Painem mendapati balon yang sebelumnya sudah ada di sana. Painem mengambilnya dan mengikatnya di sebelah TV. Namun, saat hendak pergi, TV tersebut tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Lalu setelahnya, Painem menatap keluar jendela dan Painem melihat sosok hantu di luar sana. Saat Painem mendekatinya, tiba-tiba sosok tersebut menarik Painem sampai keluar jendela. Beruntungnya saat itu Painem baik-baik saja. Namun, setelahnya, hantu tersebut meminta Painem memanggil namanya. Dan setelah Painem menyebut nama Ratri, hantu tersebut pun merasukinya. Beralih kepada Siti yang mendengar suara-suara dari lantai bawah. Saat Siti mendatanginya, dia mendapati Painem yang kesurupan. Siti mencoba berlari, namun sialnya, Painem mengikutinya. Pada saat itu, Painem meminta Siti untuk dipanggil namanya. Dan saat Siti memanggil nama Ratri, Siti pun mulai kesurupan, seperti yang terjadi kepada Painem sebelumnya. Keesokan paginya, Budalin mendapati dapur yang sangat berantakan. Dan Budalin juga mendapati Painem yang sedang mencuci. Budalin tidak menyadari kalau Painem sedang kesurupan. Saat Budalin mendekatinya, tiba-tiba Painem menekan kepalanya ke dalam bak cuci dan ke arah air mendidih. Namun beruntungnya, pada saat itu Pain datang menyelamatkannya. Lalu setelahnya diperlihatkan Dalin yang mengobati luka Paing karena kejadian sebelumnya. Di sana juga diperlihatkan Painem yang sedang terbaring tak berdaya. Saat orang-orang dewasa pergi, anak-anak mendatangi Painem di kamarnya. Namun, dari cermin, Nika melihat bayangan Painem yang sedang menatapnya. Dan tiba-tiba, berpindah kepada Paing yang sedang menyelidiki sejarah panti dan data semua karyawan sebelumnya. Paman menjelaskan dia tidak mengetahui pembunuhan yang pernah terjadi karena pada saat itu Paman belum bekerja di sana. Paman hanya mengenal teman Ratri yang bernama Vicha yang saat ini sedang dipenjara karena membunuh anak kandungnya. Kembali ke Dalin yang hendak tidur di kamarnya. Namun dia melihat ada balon putih di dekat sumur tua. Saat berbalik, dia terkejut karena balon tersebut sudah ada di kamarnya. Setelahnya dia memeriksa Painem di kamarnya. Namun, dia terkejut karena Painem tiba-tiba menarik tangannya lalu mencekik lehernya. Beruntungnya Paing yang datang ke sana segera menyelamatkannya. Setelahnya mereka berdua mengejar Painem sampai ke dapur. Lalu mereka mendapati Painem sedang melayang di udara. Paing mencoba menolongnya, namun tiba-tiba lemari dapur roboh dan menimpanya.
Lalu Painem terseret keluar dan Dali mencoba mengejarnya. Namun Dali terkejut melihat Painem yang kembali melayang di atas piano tua. Dan terlihat hantu Ratri yang memainkan piano tersebut. Lalu setelahnya, Painem kembali terseret ke lantai 2. Paing yang sudah bebas juga menyusulnya. Namun mereka kembali terkejut saat mendapati Painem yang kerasukan menyandera Udin dan menodongnya dengan pecahan kaca. Mereka semua sangat ketakutan dengan hal tersebut. Dan sesaat kemudian, Painem tersadar dan melepaskan Udin. Painem mengatakan kalau Painem mencintai mereka semua. Hingga pada akhirnya, Painem tiba-tiba tercekik dan terlempar dari lantai 2 hingga menewaskannya. Mereka sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Siti juga sangat bersedih. Dan di sini Siti mengatakan kalau dia anak IndiHome, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Anak-anak yang lain juga sangat bersedih. Namun setelahnya, Nika melihat balon putih di dekat sumur tua. Nika mencoba menaiki tangki untuk mengambilnya. Namun, tanpa disangka, tiba-tiba Nika terperosok ke dalamnya. Nika sangat ketakutan karena di dalam sana nampak seperti basement tua dan terdapat gaun putih yang terpaku di sana. Lalu Nika mengambil balon putih yang ada di depannya. Dan saat Nika hendak pergi, tiba-tiba beruntungnya Paing datang dan menenangkannya. Di sana Paing juga menemukan kaset video lama yang kemudian Paing membawanya. Di malam harinya, Paing dan Dalin memutar kaset yang sebelumnya untuk menyelidiki keanehan-keanehan yang terjadi di sana. Di sana diperlihatkan seorang gadis yang bernama Nita. Sebagai informasi, Nita ini adalah satu dari 8 anak panti yang tersisa saat tragedi terjadi. Di video tersebut dijelaskan, Nita yang terkena kutukan Ratri. Saat tetua memaku gaun Ratri, Nita juga mengeluarkan darah di bagian yang sama. Di video lainnya, terlihat Nita yang sedang berdiri di depan gaun putih yang dipajang sebelumnya. Lalu Nita mulai kesurupan dan menyayat wajahnya. Dan setelahnya, Nita mulai menusuk kameramen yang ada di hadapannya. Di video selanjutnya, diperlihatkan Nita yang membutakan matanya karena itulah yang sangat diinginkan Ratri darinya. Dari semua bukti yang ada, Paing dan Dalin menyimpulkan kalau Painem terkena kutukan yang sama. Dan mereka memutuskan untuk segera pergi dari sana. Di waktu yang sama, diperlihatkan Siti yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dan dia mendapati balon putih di depannya dengan kertas yang bertuliskan, "Aku menginginkan sesuatu yang tidak aku miliki." Yang setelahnya, tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Setelahnya, Siti mengikuti balon putih sampai ke basement tua, di mana terdapat gaun putih di dalamnya. Dan sesampainya di sana, Siti mendapati banyak balon putih di sana dan juga sosok hantu Ratri di hadapannya yang meminta Siti untuk memberikan apa yang sangat diinginkannya. Kembali kepada Paing dan Dalin yang mendengar teriakan Siti. Lalu mereka berdua menghampirinya. Namun, sesampainya di sana, mereka mendapati Siti yang terdiam mematung di depan gaun putih yang sebelumnya. Lalu setelahnya, Siti yang kerasukan mulai menyerang mereka berdua dengan sangat ganas dan juga menggunakan kekuatan iblisnya. Beruntungnya Dalin segera menusuk gaun putih yang sebelumnya, sehingga membuat Siti merasakan sakit di bagian yang sama dan akhirnya mulai menyadarkannya. Keesokan harinya, diperlihatkan Siti yang terbaring tak berdaya. Dan diperlihatkan juga Dalin yang menghampiri Paing di ruang kerjanya.
Paing menjelaskan kalau dia sudah menemukan informasi kameramen atau jurnalis video tersebut yang bernama Pat. Lalu Paing memutuskan untuk mendatanginya. Namun, di sana paman menawarkan diri untuk ikut bersamanya.ខ្ញុំអាចដឹងថាគាត់នៅទីណាគឺអ្នកកាសែតដែលចុះមកថតនៅម៉ាដូននេះនៅឆ្នាំ83 Cho lán mak, bố chun tay. Sesampainya di sana, Paing mendapati mata Pat yang sudah buta. Di sana juga ada Nita dengan matanya yang juga sudah buta. Pat menjelaskan, itulah yang diinginkan Ratri dari mereka untuk melepaskan kutukan. Namun untuk menghilangkan semua kutukan, Ratri harus mengetahui kebenarannya. Karena tetua mengatakan, Ratri ingin mendapatkan keadilan atas apa yang terjadi kepadanya. Saat hendak pergi, Pat memberikan foto lama kepada Paing. Diduga itu adalah foto Vicha. Dan Pat mencurigai dia adalah pelaku sebenarnya. Sebagai pengingat, Vicha ini adalah rekan kerja Ratri yang ingin menolong Ratri saat dieksekusi. តើគេអាចជាអ្នកគ្រូវាចា ខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរ Kembali ke panti, di mana terlihat semua lampu-lampu yang berkedip dengan sendirinya. Dalin mencoba menghampiri Siti, namun Siti yang kerasukan mendorong Dalin dengan kekuatannya dan juga melemparkan ranjang ke arahnya. Anak-anak yang mendengar keributan mencoba menghampirinya. Namun, saat Nika hendak menyusulnya, Nika mendapati Siti yang kesurupan sudah ada di depannya. Nika yang ketakutan mencoba berlari, namun Siti terus mengejarnya. Hingga pada akhirnya, Siti yang kerasukan tiba-tiba sudah ada di belakangnya dan mencekik lehernya. Di sisi lain, diperlihatkan Udin dan Paijo yang sedang menolong Dalin dengan menyingkirkan ranjang di atasnya. Setelahnya, Dalin menyusul Siti dan Nika sampai ke basement tua. Namun, sesampainya di sana, Dalin mendapati Siti yang tergeletak tak berdaya. Nika! Ini... Siti yang kerasukan mencoba menyerangnya. Pada saat itu, hantu Ratri kembali meminta dipanggil namanya. Setelah Dalin memanggilnya, Siti yang kerasukan mulai melepasnya. Dan setelahnya, Dalin memainkan kotak musik jadul, dan hal itu membuat Siti kejang-kejang, kemudian melayang di udara dan akhirnya menyadarkannya. Berpindah kepada Paing yang baru sampai di panti asuhan. Saat mengambil barang-barang di bagasinya, tanpa sengaja dia menemukan barang-barang lama milik paman yang menunjukkan hubungan paman dengan Vicha. Saat menutup bagasi, Paing mendapati paman yang tidak ada di kursi kemudi. Saat menoleh, tiba-tiba saja paman datang menyerangnya dan menusuknya. Kembali ke basement, diperlihatkan mereka bertiga yang tidak berada di jasadnya, yang artinya mereka berada di dunia Ratri dengan mata Dalin dan Nika yang sudah buta. Saat Siti mengajak mereka pergi, tiba-tiba hantu Ratri sudah ada di depannya. Namun, kali ini Siti berusaha melawan dengan kekuatan Indihome-nya, dengan cara membawa Ratri ke kejadian yang sebelumnya. Jadi, Paman dan Vicha adalah suami istri, di mana pamanlah yang membunuh anak-anak panti untuk membalas dendam terhadap Vicha, karena Vicha sudah membunuh anak kandung mereka. Dan di saat itulah, Ratri datang ke sana seperti kejadian di awal film sebelumnya. Mình Jim, mình mau bị quanh hai mến. Vicha, anh băm nhé. Kembali kepada Paing yang sedang bersembunyi. Tapi sialnya, paman menemukannya. Dan saat paman hendak membunuhnya, tiba-tiba saja hantu Ratri menariknya dan membuat paman melayang di udara. Saat hantu Ratri mencekik paman, Paing berusaha mencegahnya. Namun karena dendamnya, hantu Ratri tidak mempedulikannya dan akhirnya membunuh paman dan menjatuhkannya. Di akhir film diperlihatkan mereka semua yang hendak meninggalkan gedung tua tersebut.
Diperlihatkan juga Siti yang memainkan kotak musiknya dan meninggalkannya di sumur tua. Dan tamat.